Bro Adi dulu, silakan Bro Adi. Nanti ke Pak Major ya, silakan Bro. Tapi bagi waktunya, jangan terlalu kepanjangan. Silakan Bro. Iya, terima kasih Buya, terima kasih. Berbicara mengenai Allah yang Esa, ya kan, sebenarnya di dalam kekristenan itu pun sudah diakui dari zamannya Musa, ya kan, bahwa Allah itu Esa. Tapi dalam keesaan Allah itu, ya kan, Allah itu ternyata punya rencana, kan gitu. Allah yang Esa itu kalau di kekristenan disebut Allah Bapa. Tapi Allah Bapa ini punya rencana terhadap manusia supaya manusia itu nggak jatuh ke dalam kebinasaan. Sehingga bagaimana cara menyelamatkan manusia itulah yang dipikirkannya. Nah, ternyata hanya satu yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan, yaitu dengan mengirim seorang yang kudus ke dalam dunia untuk mati dan tersalib. Dan orang yang sedemikian atau pribadi yang sedemikian nggak ada dalam pandangan Allah itu selain dari firman yang adalah Putra Allah itu untuk menjadi manusia. Karena apa? Karena manusia setelah Adam dan Hawa jatuh semua ke dalam dosa, kan? Jatuh ke dalam dosa, menerima kutuk dari Allah. Jadi nggak layak dalam pandangan Allah untuk menguduskan orang-orang yang hidup di dunia ini. Jadi maka diutuslah Yesus. Dalam konsep hakikat, Yesus adalah Allah. Karena apa? Karena dia berasal dari sorga, karena dia berasal dari Allah, datang dari Allah, keluar dari Allah. Itulah kenapa Yesus disebut juga Allah. Gitu dia sederhananya. Dan keselamatan itu dinyatakan melalui Yesus ke dalam dunia ini, supaya orang-orang yang udah menuju kebinasaan berubah menjadi menuju hidup yang kekal. Gitu dia Buya. Pak Major mau menanggapi, Pak Major? Iya. Silakan Pak Major. Yang tadi aja. Oke. Sama seperti yang dikatakan saudara di tadi, ya. Karena Yesus datang daripada sang sumber Allah Bapa itu, berarti Yesus itu juga Allah Bapa sendiri yang ada di dalam Yesus Kristus, ya, karena dia firman-Nya. Makanya saya katakan tadi, di saat kita menuhankan, ya, percaya dan tunduk kepada kitab suci, berarti kita menuhankan kitab suci kita. Karena kita tak dan tunduk kepada kitab suci, itu definisi daripada menuhankan. Tapi yang namanya sang pencipta yang satu, yaitu Allah Bapa sendiri, sang sumber itu, yang disembah Abraham, sang Yakub, ya. Bagaimana Yesus disembah orang-orang Kristen? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup itu, untuk mengenal Allah Bapa satu-satunya. Yohanes 17 ayat 3 itu, ya. Allah Bapa satu-satunya itu adalah Allah Bapa sang sumber. Dan harus juga mengenal Yesus Kristus yang diutus. Yesus itu siapa? Yang diutus, yaitu firman-Nya. Karena itu bentuk daripada akal pikiran Tuhan sendiri, logosnya, bagaimana dia menyatakan dirinya pada manusia yang dituntut percaya kepada dia. Ya, kalau mungkin Tuhan ya ingin meminta tumbuh-tumbuhan ini percaya kepada Yesus Kristus, ya mungkin Tuhan harus menyatakan dirinya sebagai rumput. Mungkin ternyata makhluk yang lain, tapi karena satu-satunya makhluk di muka bumi ini, makhluk yang paling mulia dari segala ciptaan Tuhan, yang dituntut percaya itu adalah manusia. Ya, karena manusia itu, ya, di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengaruniakan anaknya tunggal. Kita dikasihi Tuhan, manusia itu. Karena kita itu adalah gambar dan serupa kita itu citra Tuhan. Bukan cipta yang lain, tapi manusia. Kita itu bukan difirmankan, tapi dibentuk dulu. Setelah sempurna baru dihembuskan nafas kehidupan. Itu beda dengan cipta yang lain. Kalau yang lain difirmankan, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Kan dikatakan kan, kalau manusia enggak dibentuk dulu dari debu tanah, setelah sempurna baru dihembuskan nafas kehidupan. Ya, jadi karena dikatakan
Yesus Tuhan jadi Anda bilang pagan? Kurasa kurang tepat juga, ya. Karena definisi kata Tuhan itu ya merujuk pada gelar kemuliaan pada yang disembah. Itu. Apakah Allah Bapa Tuhan? Ya, karena kita menyembah Dia. Apakah Yesus Tuhan? Ya, karena kita menyembah Allah Bapa Yesus Kristus. Karena sejatinya kata Yesus Kristus, Tuhan tidak dalam itu dilihat dan tidak bisa didengar. Bagaimana caranya? Ya dengan akal pikiran Tuhan sendiri, logosnya. Bagaimana dengan segala kuasa dan kehendaknya dia bisa menyatakan dirinya pada manusia yang dituntut untuk percaya kepada Dia. Seperti itu. Ya, silakan. Wah, Pak Major bener ini ngomongnya lancar banget Pak Major. Siap, Kang Dito monitor Kang. Iya, saya udah nyimak. Lanjut. Pokoknya sudah saya simak. Tapi perlu dipahami ya teman-teman ya. Kalau yang menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu apa? Oneness. Kalau sudah oneness, apa tadi saya bilang? Pidat. Karena Jadi gini kan itu. Bentar kan itu. Sabar dulu. Tadi, bentar dulu. Tadi kan saya juga dengan komalnya si Mikana tadi, ya. Dengan tadi si Tasya, siapa tuh ada 3 orang itu sama si siapa ada berarti 3 baru orang. inilah ya. Baru hari inilah ya kau jadi oneness ya. Bentar dulu. Mereka itu selalu ya. Bentar dulu. Mereka sebenarnya saya tidak mau ngurusin mereka, tidak mau menanggapi. Tapi karena mereka saya lihat terlalu aktif ya, menyesatkan orang-orang yang menganut Tritunggal, makanya saya minta naik. Nah, udah 2 kali saya naik, saya di-kick dari sana karena mereka nggak memang buntu, tidak bisa mempertanggungjawabkan yang dikatakan bahwa Yesus adalah Bapa sendiri. Nggak bisa dipertanggungjawabkan mereka. Ya jelas-jelas seperti yang saya katakan tadi, Yohanes 3:16 itu jelas-jelas dikatakan Allah Bapa sendiri yang mengasihi manusia dan mengutus, ya, dan mengutus anaknya yang tunggal. Nanti dulu kau bantah, giliranku sekarang ya. Sabar dulu lah Major, di-mute dulu Major. Ya, jangan dibawa dari sana ke sini, sabar dulu ya. Di-mute dulu, Ya maksudnya bedakan pemahamannya Mikal dengan kami beda, jangan samakan. Sabar dulu lah. Ini kan aku nanggepi Pak Adi dulu. Tapi kau nambahin, kau ngomong sama Yesus Allah Bapa itu sendiri. Bener nggak begitu tadi? Oh, dengarkan. Dengarkan. Di saat kamu ngimani Quran itu karena apa? Karena itu perkataan Allah bukan? Ini kemana? Aku lagi bahas bantah. Nggak, di saat kau percaya bahwa itu firman Tuhan, kau percaya nggak Quran perkataan Allah? Iya. Ya udah, berarti kan Allah juga yang berkata itu kan? Makanya Ya, kau percaya. Ya, memang. Udah, jadi apa bedanya? Karena Yesus itu firman-Nya Allah Bapa. Pak Major, izin Pak Major bentar. Sabar. Kasih waktu Kang Dito ya. Nanti ditanggapi lagi gantian. Iya, gimana Pak Major ini? Jangan jadi penjajah, gantian. Ya, mental penjajah jangan bawa sini. Santai kita, santai ya. Ada Bro Ardi yang sedang saya tanggapin. Jadi, kulihatnya Bro Ardi tidak ada konsep ketuhanan dalam Tritunggal. Karena beliau meyakini Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tapi dalam konsep pagan, Pak. Kenapa tadi di awal tadi saya tanya, saya perlu konfirmasi. Ternyata dibetulkan. Pak Adi ini sudah tidak menganut Tritunggal. Karena dalilnya memang ada. Saya betulkan, Pak. Roma pasal 9 nomor 5 jelas di situ. Mesias ia adalah Bapa. Tulisannya memang Elohim, A-L-L-A-H. Siapakah A-L-L-A-H? Itu dijelaskan. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Di mana? 2 Korintus 11 nomor 31. Jelas. Ya, saya mau nggak mau memang tertulis begitu. Roma 9 nomor 5. Mesias itu siapa? Yesus. Ia adalah Elohim. Jelas itu. Oke, di cross check ya Pak Adi dan Major. Saya ngomong berdasarkan Bible kalian. Jangan dulu ke Quran. Apa sih?
major tiba-tiba ke Quran diikuti, arahannya kemana? Nabi Muhammad Rob, udah nggak bisa. Nggak bisa ya. Kemudian di Kolose 2 nomor 9, apa dikatakan di sana? Manusia itu seluruhnya kepenuhan kebapaan. Manusia itu Bapa. Ya memang tertulis begitu. Betul ya Pak Adi ya? Nanti dikonfirmasi. Nanti dikonfirmasi sebentar. Untuk Bro Major, ya, jangan emosional. Diskusi itu kita jangan pakai hati, tapi pakai mainkan logika supaya akal itu berfungsi ya. Itu dulu, lanjut Abuya. Oke, Bro Adi dulu, silakan Bro Adi. Sabar Pak Major ya, sabar. Sambil ngopi, slow. Lanjut Bro Adi. Iya, terima kasih Buya, terima kasih Kang Dito. Iya, dalam prinsip Kristen Tritunggal ya kan, Allah Bapa itu bukan Yesus sebenarnya, tapi dalam hakikat Allah itu terbagi 3, karena kita harus melihat kebagaimanaannya. Kenapa kita harus melihat kebagaimanaannya? Karena Allah Bapa itu adalah Allah bagi orang-orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah di dalam Yesus, Allah di dalam anak. Kenapa ada Allah di dalam anak? Itu terjadi karena maksud penyelamatan itu tadi. Supaya Allah itu enggak hanya ada bagi Allah Israel, tapi bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia ini. Jadi makanya Yesus datang ke dunia ini selain membebaskan orang dari kebinasaan, tapi juga menjadikan Allah yang Esa itu, Allah Israel itu menjadi Allah bagi segala bangsa. Lewat apa? Lewat iman kepada Yesus Kristus. Gitu dia singkatnya Buya. Pak Adi, boleh saya request? Coba tadi yang saya sampaikan, Roma pasal 9 nomor 5 Pak Adi. Boleh dibacakan, silakan. Bentar ya, saya ambil ya. Siap Pak Adi. Roma 9 ayat 5 ya Kang. Siap, betul Pak Adi. Oke, saya baca ya, Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi Yesus itu manusia itu Bapa bukan? Iya. Ya, jadi gini. Gimana? Artinya gini kan Kang Dito. Yesus itu seperti pada awal tadi aku katakan, dialah yang terpilih sebagai manusia suci yang layak menebus dosa di hadapan Allah. Sehingga dia datang sebagai manusia. Untuk apa? Untuk bisa darah itu tertumpah. Karena penghapusan dosa di dalam ajaran Allah Yahweh itu harus melalui penumpahan darah. Gitu dia Kang Dito. Ya, Tritunggal itu gimana Pak Adi? Tritunggal itu gimana doktrinnya? Kalau pemahaman Tritunggal itu kan gini, Allah itu adalah hakikat. Dalam kehakikatan ini,
Allah itu dicerminkan bisa melakukan beberapa hal, ya kan? Bukan itu yang saya maksud. Tritunggal itu tres personae uno substantia, betul? Aduh, aku kalau bahasa itu nggak bisa aku apa. 3 pribadi, 1 hakikat, betul nggak? Iya, oke. Nah, kita bicarakan pribadi itu. Bapak itu anak atau bukan? Bukan. Nah, anak itu bapak atau bukan? Bukan juga. Nah, kalau di Roma 9 nomor 5 gimana tadi? Kan dikatakan gini, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Artinya bapak-bapak leluhur ini seperti dia keturunan Daud, dia keturunan Abraham, dia keturunan Musa. Itu dia pemahamannya, Kang Dito. Iya. Mesias siapa di situ dikatakan Mesias itu? Iya, kalau Mesias kan udah pasti mengarah kepada Yesus Kristus, Kang. Mesias itu kan manusia itu. Iya. Di situ ia adalah apa? Maksudnya? Coba dibaca pelan-pelan lagi. Mereka keturunan-keturunan dari leluhur. Ya. Ya, kemudian seorang manusia atau Mesias, ia adalah Elohim. Oh, Mesias, iya, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Begitukah? Oh, enggak ada yang menurunkannya. Enggak kan? Coba baca ulang pelan-pelan, Pak. Saya mendengarkan dengan hikmat. Coba. Oke. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Yang adalah Allah itu Mesias atau siapa? Enggak, gini dia, Kang. Antara kalimat-kalimat yang sebelum titik itu berbeda dengan yang sesudah titik, Kang. Oke, ingat ya, Allah itu Bapa ya, Allah itu Bapa. Kalau Gini itu dia, belum, ya. Oke, kalau itu belum Sebentar, nampak, saya request Kolose 2 nomor 9. Kalau di situ belum nampak, di Kolose 2 nomor 9 coba pelan-pelan. Bentar, Kang ya. Iya, pelan-pelan kita. Sambil nunggu Pak Adi, Major mulai ini Kang Dito ini udah kayak sama kayak Mikana, kayak Tasya ini. Kolose 2 ayat 9, Kang ya. Iya, Kolose 2 ayat 9. Kita baca. Sebab dialah diam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Allah tadi siapa? Jadi Bapak kan? Allah itu siapa? Ya. Bapak kan? Nah, yang di dalam keseluruhan kemanusiaan itu siapa? Yesus. Baptis selam, ayo baptis selam. Kenapa salah?
Ya, Gini, tantangan nggak dengan Tritunggal? dia arti Allah itu. Saya terangkan sedikit arti Allah itu kan. Allah itu ketika dia belum mendengar Bapa, ya kan, dia itu masih disebut Allah Tritunggal. Apa arti Allah Tritunggal? Dia Allah, dia Allah Anak, dia Allah Kudus. Tapi ketika dia telah menyandang Allah Bapa, dia menjadi Allah yang esa, atau Allah yang menjadikan langit bumi beserta segala isinya. Nah, itu dia perbedaannya, Kang. 2 Korintus 11 nomor 31. Allah siapa tadi? Allah yaitu Bapa, bukan? Allah yang esa. 2 Iya, Korintus. Tapi kan gini dia. Dua Korintus belakang. 2 Korintus. 2 Korintus 11 nomor 31. Allah yaitu Bapa. Tertulisnya yang ada saja dibaca. Jangan mengarang bebas, Pak Adi. Ingat kata Major, kitab itu kitab itu harus ditaati. Enggak, gini dia kan, kalau kita memahami kitab ini ya kan, kita harus melihat kepada ayat yang sebelumnya atau ayat yang sesudahnya atau pasal sebelum pasal yang kita baca itu. Nah, gitu, supaya apa? Timbul pemahaman. Karena Alkitab ini kan memiliki pengertian seperti ini. Alkitab itu adalah kisah atau riwayat atau kejadian yang Suaranya dikisahkan putus-putus oleh Allah. Suaranya putus-putus, sinyalnya Pak Adi jelek itu. Jangan beli sinyal ini. Tergantung. Poinnya begini, mau diarahkan kami dulu. Ya. Ganti Indosat. Oke, poinnya begini. Yang tertulis kata Major itu yang harus tunduk dan dipatuhi. Itu namanya sola scriptura. Yang ada di Bible, percayakan Bible itu bisa menjawab dirinya sendiri. Ya. Kemudian, siapakah Theos itu? 2 Korintus 11:31. Theos yaitu Bapa dari Yesus. Nah, masuk ke 2 Kolose 2 nomor 9. Tubuh dia itu, Yesus itu adalah kepenuhan Bapa. Yesus itu Bapa. Kalau tadi di Roma 9 nomor 5, Mesias itu ialah Theos. Hancur sudah Tritunggal. Gimana Tritunggalnya? Katanya Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Yohanes 1 nomor 1, Firman adalah Bapa. Firman adalah Bapa. Firman jadi manusia. Bapa jadi manusia enggak? Sama, kan gitu. Akhirnya Yohanes. Nah, kalau Firman adalah Allah yang tertulis. Iya, ini dia kan. Putus-putus Pak Adi. Sayang sekali Pak Adi. Iya, tapi kan gini. Iya ya. Iya. Memang kalau menurut Biblika, Kristen itu oneness. Karena Tritunggal itu tidak ada tertulis. Kan begitu? Katanya Yesus adalah Allah. Ya iya, Yesus Bapa kan. Tadi di awal kalian berdua bilang Yesus itu ya Allah. Sekarang udah tahu Allah itu siapa? Bapa. Jadi Yesus itu Bapa. Habislah sudah Tritunggal.
Sebenarnya bukan gitu. Saya bisa sama Kardito. Enggak, saya bisa sama Kardito. Boleh, Pak Jadi Haji. diskusi itu dua arah ya. Iya, Jadi boleh. kita mirroring dulu nanti ya. Ya, silakan. Kita pastikan Tuhan kan pasti satu, tidak mungkin ada dua yang menciptakan jagat ini kan. Iya, sepakati dulu. Oke, saya bacakan. Sepakati Dengar. dulu. Sepakati dulu yang tadi. Iya, Yesus. secara hakikat Bapa bukanlah Yesus, ya. Tapi secara firman, Yesus itu firman yang hidup, ya. Bagaimana Allah Bapa yang mempunyai kehendak untuk menyatakan ini dengan firman-Nya, tapi secara hakikat kan dikatakan Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran. Kan dikatakan Allah itu roh. Itu. Jadi kalau ini udah dibaca sekarang udah tahu ini 2 Korintus 11 ayat 31. Allah, ya, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdusta. Jadi apa yang diingin dari ayat ini? Iya. Memang Allah Bapa itu Bapaknya. Sedangkan anakku yang tunggal dikatakan Yohanes 3:16 itu kan. Yesus pun mengaku bahwa Bapa itulah Bapaknya. Jadi data Anda ini seraya nggak gambrul, nggak nyambung. Loh, data itu Bible kok. Bible dibilang nggak nyambung itu loh. Kamu udah nggak percaya sama Bible? Ya iya. Sekarang gini loh Kang itu. Anda itu tidak bisa mencerna kalimat ya. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdusta. Oke. Berarti sekarang Jadi pemahaman kamu Yesus itu Allah atau bukan? Yesus itu firman-Nya Allah. Karena Allah Bapa, Oke, karena bukan Allah Bapa Allah. bukanlah manusia, dikatakan Yohanes 24 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran. Oke. Yesus sendiri berkata, Oke. akulah jalan kebenaran. Oke, nggak usah panjang-panjang. Itu Kang gitu Jadi- ya. Lanjut. Jadi sekarang pemahaman kamu Yesus itu bukan Allah, betul? Yesus Kristus bukanlah hakikatnya Allah Bapa sendiri. Allah Bapa sendiri adalah roh. Jawab saja singkat. Bukan. Kalau memang bukan, Bukan. Ya kenapa? Lanjut. ya sudah. Kalau bukan, Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah atau dari. Firman itu adalah apa dari? Ya. Firman itu adalah Allah. Nah, yang jadi manusia tuh firman sama Oke, dengan Allah. dengarkan. Allah Gini, yang jadi firman. saya bantu. Gini kan, saya bantu pakai analogi. Saya bantu dengan analogi. Gini ya. Gampang sebenarnya itu. Makanya Mikana, aku kacir kalau udah saya naik komal dia, ya. Di sini Anda sekarang bela Mikana, saya tahu. Karena Anda nanti jumpa di Mikana, Anda nanti sudut ke Mikana, saya tahu pola pikir permainan kalian. Oke. Jadi gini, ini saya sekarang major ada di sini. Kalian kan bisa pernah lihat saya, ya. Takkan pernah. Tapi dengan akal pikiran saya bisa membuat akun. Akun saya ini namanya akun major, ya. Ya sekarang saya tanya sama kalian, sekarang yang berbicara di akun major siapa? Major. Saya kan, major kan. Oke. Apakah akun ini saya? Tapi saya bisa menyatakan diri saya dengan akun ini. Jadi saat di akun ini, di akun ini berkata, aku di dalam major dalam aku. Ya apa bedanya? Memang ini akun saya kok. Ya memang kamu major. Itu bentuk. Bukan orang lain. Iya, itu bentuk akal pikiran saya. Bagaimana saya menyatakan diri saya pada kalian, karena kalian tidak bisa melihat saya. Nggak Ya ada dengan yang aneh. akun saya lah kalian mengenal saya. Makanya Nggak ada dikatakan, ya, akulah jalan kebenaran. Contohnya akun saya bisa bicara, akulah jalan kebenaran. Katanya, seperti itu. Akulah jalan yang benar mengenal major. Ini. Nggak ada yang aneh. Jadi kalau Anda mau mengenal saya, lihat akun saya. Nggak mungkin Anda mau mengenal saya, menanggapi saya, tapi yang Anda tanggapi si Adi. Kan nggak Nggak ada nyambung. yang aneh. Nggak ada yang aneh. Ya kamu major, kamu pakai akun major, ya kamu memang major. Ya iya, bentuk bagaimana dengan akal saya, Kang itu, akal saya, kita kan tidak bisa lihatan nih, tidak bisa kenal, kita tidak bisa ini lihat secara langsung, ya. Tapi ya dengan akal pikiran saya buat akun saya ini, ya dengan akun saya inilah kita bisa sekarang berinteraksi di sini, berbicara di sini. Pelan-pelan. Sekarang waktu akun saya ini sekarang Anda dengar,
Benar. Waktu akun saya sekarang ada kata-kata di sini, berarti yang berbicara ini siapa? Ya Major. Pelan-pelan. Jadi firman Itu itu Kang Dito. adalah Allah. Firman jadi manusia. Bukan Allah yang menjadi manusia. Firmannya Bukan Allahnya. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Perhatikan. Bersama-sama berarti beriringan, bersama-sama dengan Allah, ya. Contohnya, saya itu tubuh saya dengan roh saya bersama-sama. Dengan akal saya pun yang bersama-sama. aku bahas, firman adalah Allah atau bukan? Ya firman adalah Allah, firman itu adalah Allah. Nah, kalau kamu mengatakan firman yang jadi manusia, Allah juga nggak yang jadi manusia? Ya, firman yang menjadi manusia dengan akal pikiran Tuhan. Contohnya sekarang akal pikiran saya bersama saya. Nah, dengan akal jadi- pikiran saya sampaikan lewat akun ini. Oke, jadi firman itu ciptaan ya? Ya iya dong, karena datang dari Allah Bapa sendiri. Oke, jadi Yesus ciptaan. Ya iya dari firman sendiri. Oke, kalau ciptaan itu bisa nggak dia menganggap dirinya Tuhan, pencipta? Oke, yang menganggap Yesus itu Tuhan siapa? Oh, Yesus sudah bukan Tuhan, teman-teman. Dengar Tepuk tangan dulu, untuk jawab Major. dulu. Karena ini pertanyaan kalian yang selalu kalian lontarkan. Selamat Yang datang menyebut Pak Yesus itu sebagai Tuhan siapa? Major. Hah? Kalau Yesus Pastikan bukan orang yang percaya. Tuhan, Dengarkan. kalau Yesus Yang mengatakan Yesus. ciptaan, Ya, kamu ini menyembah model-modelnya kayak gini nggak nyambung. Makanya dengarkan dulu. Siapa yang menyebut Yesus itu Tuhan? Ya orang yang percaya kepada Dia. Kalau tidak percaya kepada Yesus, gimana kamu Udah, mengatakan Tuhan? cukup. Ya. Pak Adi, Karena kami monitor, percaya Pak kepada Adi. Yesus, makanya kami nyebut Dia Tuhan. Shalom, Pak Adi. shalom. Udah bagus ya, udah Iya. bagus Kang suaranya. Udah bagus. Itu Major bilang barusan Yesus ciptaan katanya Pak Adi. Mungkin salah mengingat Bang Major ini. Ternyata punya salah dia. Oke, jadi Yesus datang dari mana? Yesus datang dari mana? Yesus keluar dari Allah, tapi bukan Iya, dia artinya keluar dari ciptaan. Yesus itu keluar dari Allah dengan apa? Dalam bentuk firman. Iya, firman itu dengan kerja nggak? Dengan kata kerja nggak? Berfirman. Ketika dia telah keluar dari Allah, dia menjadi bentuk kata benda. Makanya dia bisa Ya menjadi manusia. saya iakan itu. Tapi itu kalau sudah keluar dari Allah Bapa dengan cara Allah Bapa berinteraksi dengan cara berbicara dulu baru keluar firman. Kan karena Allah Bapa berkata-kata Kalian konsili dulu lah. Kalian konsili dulu lah. Udah nggak benar ini Major ini. Kita dua aja. Anda sengaja ngadu domba saya sama dia. Lo bukan. Kau bilang Yesus Ya ciptaan. udah, Anda jelaskan Adi dulu. nggak terima. Oke, sekarang kan dari tadi Anda udah bertanya. Sekarang kan bertanya bisa? Hah? Udah selesai sama Pak Adi. Ya, karena katakan Yesus bukan ciptaan. Bagaimana dikatakan Yesus bukan ciptaan? Karena Yesus datang daripada Sang Firman. Nah, itu. Allah Bapa sendiri dengan Pak Adi berkata-kata betul, dulu. Adi Ya. Pak Adi bilang Yesus bukan ciptaan. Kau bilang Yesus ciptaan. Mana yang betul nih? Karena tuh tanpa Allah Bapa berkehendak apakah Yesus ada? Kan semuanya itu dari daripada kehendak Allah Bapa sendiri. Sekarang Semua yang yang ada saya tanya sekarang, yang Kristen itu yang mana? Yang nganggap Yesus ciptaan atau yang menganggap Yesus Tuhan? Yang mana nih? Oke, yang Kristen itu yang percaya kalau Yesus itu mati dan bangkit kembali, itu yang Kristen. Ciptaan apa Tuhan? Hah? Ciptaan apa Mana? Tuhan? Ciptaan apa Tuhan? Ya, Yesus itu datang dari firman, dia diciptakan dari firman-Nya. Iya, ciptaan atau Tuhan? Ya, umatnya yang mengikut dia menyebut dia Tuhan. Makanya katakan yang menyebut dia Tuhan siapa menurut Anda? Ya pengikutnya. Kalau Anda tidak akan pernah menyebut dia Tuhan karena Anda bukan pengikutnya. Gimana ya kamu tuh? Kau tadi udah jawab Yesus itu kan ciptaan. Pak Adi Sama saya dengan tanya. gini Kang Dito, dengarkan. Sama Kang Dito. Anda menyebut Muhammad itu nabi Anda. Saya mengatakan bukan nabi itu. Itu menurut saya karena saya tidak percaya kalau dia nabi. Ya sama. Saya mengatakan Yesus sebagai Tuhan karena saya pengikut dia gitu loh. Oke, malam ini udah Jadi buat sama. Major mengakui Yesus ciptaan. Memang iya. Tuh kan, Pak Adi, Yesus ciptaan loh Pak Adi. Jangan menyembah Yesus ciptaan Pak Adi.
Ini gimana, Pak Adi? Nggak usah adu domba ya. Saya bisa pertahankan narasi saya. Karena Allah Bapa, dengar kan? Allah Bapa sendiri ya, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, maka dia mengaruniakan. Kalau dia mengaruniakan apa? Hah? Kalau dikaruniakan apa? Apa makna daripada dikaruniakan? Ya poinnya kalau ciptaan ya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau ciptaan itu ya bukan Tuhan lah. Ini Anda nggak paham kan? Tuhan itu bagaimana kita percaya bahwa Dia itu Maha Kuasa. Itu Tuhan. Jadi Major, sekarang kami pengikut Yesus Kristus. Kami percaya Dia Maha Kuasa. Dia itu jalan kebenaran dan hidup. Apa salahnya kami menyebut Dia Tuhan? Oke. Jadi kamu masih menyebut ciptaan itu Tuhan? Sekarang gini aja. Sekarang Anda tanya. Enggak, gini aja. Saya balik. Sekarang saya tanya. Oke, gini aja kan gitu. Sekarang yang pencipta itu mana? Ilah atau Allah? Yang mana pencipta? Oke, saya jawab. Kau diam dulu, Major. Jawab. Oke. Padahal tadi udah 3 kali ya saya bilangnya. Tauhid itu la ilaha illallah. Ilah itu artinya Tuhan. Allah itu nama. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Tuhan, namanya Allah. Oke, jadi yang mana menciptakan? Tuhan atau Allah? Sabar dulu. Jadi Tuhan itu namanya Allah, pencipta langit dan bumi. Oke, jadi yang pencipta itu mana? Tuhannya Allah. Atau Allahnya? Allah. Tuhan Allah. Berarti nama bisa menciptakan? Tuhan Allah, aku bilang Tuhan Allah. Iya, Allah itu kan nama. Iya, nama Tuhan itu Allah. Itu yang menciptakan. Iya, berarti yang menciptakan Tuhan dong. Iya, Tuhan yang bernama Allah. Iya kan? Berarti yang menciptakan Tuhan, bukan Allah kan? Nggak bisa. Karena itu hanya nama. Dia mau polemik sama saya, nggak bisa ya. itu orang lain bisa kau goreng, aku nggak bakal mampan gorenganmu ya. Orang lain bisa kau goreng nggak bisa, aku nggak jalan. Jadi poinnya Major mengakui Yesus ciptaan. Ciptaan itu kan manusia. Yesus menyembah manusia. Setiap yang datang dari Allah Bapa, datang dari Allah, ada ciptaan ya. Terlepas ciptaan seperti apa, Allah Bapa yang ini. Karena dikatakan dulu. Yesus adalah anak Allah Bapa. Ya, anaknya Allah Bapa, berarti dia firman-Nya. Berarti datang dari sang sumber. Aku sebentar sama Pak Adi dulu. Pak Adi boleh dibacakan kitab Amos pasal 5 nomor 27. Kalau namanya Tuhan itu adalah Allah, silakan Pak Adi. Amos berapa, Kang? Amos pasal 5 nomor 27, silakan. Muter-muter gang gitu, raum sana, raum sini. Iya, ini dia. Nah, ini kalau diskusi sama tukang usir bajai. Ya kalau diskusi sama pemakan sotek begini. Silakan Pak Adi. Dan aku akan membawa kamu ke dalam dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Namanya siapa, Pak? Allah semesta alam. Tuhan itu namanya Allah. Jeduar. Jadi yang menciptakan itu siapa? Jadi yang menciptakan itu siapa? Ilah atau Allah? Tuhan yang bernama Allah. Tuhan yang namanya Allah. Iya, yang menciptakan itu mana, ilahnya atau namanya? Tuhan yang bernama Allah. Ilah itu banyak, Allah itu satu, gitu loh. Iya, sekarang kan ilah yang dimaksud ilah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang masih menciptakan itu mana? Yang sesembahan yang menciptakan atau namanya? Diskusinya maksa diskusinya. Bukan maksa, Anda itu selalu mencari polemik kalian, ya. Makanya banyak makan softtek, ende. Udahlah Dewa, masuk angin kau. Diskusi sama gua, HP lo bete. Orang kamu muter-muter gimana berdiskusi sama muter-muter?
Tapi Yang poinnya lain, Bang Dewa, Ya. dia udah mengaku Yesus itu ciptaan. Oh, kurang ajar ini. Bang Adi, Ciptaan. masa si Major bilang Iya, kosong, Yesus ciptaan? kasih tambahin sumpunya, Bang Adi, tambahin, Dewa, tambahin. Jangan terus. Iya Bang, iya. gimana menurut Bang Adi itu? Iya saya Yesus nggak, dibilang ciptaan katanya. iya saya nggak bisa menyalahkan juga karena itu pemahaman Bang Major kan gitu dia. Tapi sesungguhnya Yesus itu bukanlah ciptaan karena dia keluar dari Allah sebagai firman. Kan Major, wah salah. Wah, Major nggak jelas nih. Major itu Sekarang gini. Tanpa Allah Bapa berucap, apakah sesuatu ada yang tercipta? Iya, kalau untuk Yesus sendiri Allah Firman Bapa itu pasti apa? berucap. Firman itu apa? Iya gini dia Bang Major. Firman untuk Yesus dengan firman untuk yang lain itu berbeda. Aduh. Enggak, definisi kata firman itu apa? Nah, kalau saya pribadi firman itu ada 3. Pertama, firman itu adalah kitab. Yang ketiga, firman itu adalah satu pribadi yang disebut Yesus Kristus. Itulah bagi saya arti firman. Gini loh ya. Yang namanya firman itu berarti ada kata kerja. Itu kata kerja firman berarti contohnya waktu saya ini tidak membuka mulut saya, tidak mengelontarkan suatu kalimat, apakah saya berfirman? Apakah saya berkata-kata? Ya itulah makanya saya bilang tadi pemahaman saya tentang kata firman itu ada 3 Bang. Pertama dia perkataan Allah, ya kan? Yang kedua firman itu adalah kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Yang ketiga firman itu sebagai pribadi. Pertanyaan Abang gimana? Firman itu logos, akal pikiran Tuhan. Karena Allah Bapa punya akal pikiran ya disampaikan dengan lewat kata-kata, maka jadilah. Tanpa Allah Bapa berfirman, apa yang jadi? Iya, bagi antara Allah dan Yesus nggak sama dengan antara Allah ketika menciptakan tumbuh-tumbuhan, ketika dia menciptakan manusia. Cuman di Alkitab nggak dijelaskan hal itu kan. Seperti di dalam kitab Amsal, katanya, sebelum dunia dijadikan, aku telah ada bersama-sama dengan Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 juga dijelaskan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, Allah itu adalah firman. Jadi nggak bisa disamakan firman Allah ketika dia menciptakan dunia ini dengan firman Allah ketika Yesus keluar dari Allah. Gitu kalau saya. Tapi kalau Kang Bung Major berpendapat lain ya saya juga nggak bisa maksa kan. Gitu aja Bang. Gini ya, Jadi, kalau ditanya apakah Yesus diciptakan? Iya diciptakan. Bagaimana firman itu disematkan dalam rahim Bunda Maria, berkembang menjadi daging, daging menjadi manusia. Ya. Itu buktinya ada proses. Ya, karena Allah Bapa tidak terbatas. Ya, kalau firman itu tidak diciptakan. Tapi Yesus itu tercipta daripada firman itu yang disematkan dalam rahim Bunda Maria. Tapi firman Allah Bapa bukanlah diciptakan karena firman itu adalah Bapa sendiri. Kan bersama-sama dengan Allah Bapa dia. Iya itu pendapat Abang, saya nggak bisa hakimi lah ya kan. serang terus Major. Yesus ciptaan Major, serang. Berarti bidat ini ya. Jadi bingung ini yang di bawah. Kalau Ya ada yang sama ya, kalau kita buka jauh di kitab Quran, Iya. Isa itu diciptakan dari kalimatnya. Kan katakan diciptakan dari kalimatnya. Jadi menurut Bang Adi nih, kalau di bawah misalkan ada umat muslim yang mau murtad nih, yang benar yang mana nih Bang Adi?
Yesus ciptaan atau bukan ciptaan, Bang Adi? Iya, kompor. kalau saya Kurang pribadi- besar kompornya, naik sedikit lagi apa ya? Sebentar. Kita pengen tahu kejelasan dari kambing, dari domba. Kalau ente kan kambing. Sebentar dulu, tunggu. Tunggu Bang Adi.